Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai siklus hidup trematoda, infeksi, dan reproduksi. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah parasitologi yang diampu oleh Ibu Dina Priscilla Kalikula SPD MSc di Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Farmasi Universitas Ubudiyah Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai trematoda. Jadi, apa itu trematoda? Trematoda adalah kelompok cacing pipih parasit yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Cacing ini dikenal juga sebagai flukes atau cacing hati. Cacing ini memiliki siklus hidup yang sangat kompleks, yang biasanya melibatkan 2 atau lebih inang. Inang perantara seringkali moluska air tawar diperlukan untuk perkembangan larva, sementara inang definitif, biasanya vertebrata termasuk manusia, adalah tempat berkembang biaknya cacing dewasa. Trematoda dapat menyebabkan berbagai penyakit serius pada manusia dan juga hewan, seperti schistosomiasis, fascioliasis, dan dicrocoliasis, yang merupakan masalah kesehatan besar di banyak negara tropis dan subtropis, dan banyak spesiesnya yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Trematoda memiliki tubuh yang pipih dan simetri bilateral, serta dilengkapi dengan beberapa alat penghisap yang disebut dengan sucker. Jadi, sucker ini digunakan untuk menempel pada jaringan inang dan memperoleh nutrisi. Oke, lanjut kita akan membahas lebih detail tentang siklus hidup trematoda. Bisa dilihat pada gambar di atas. Fase telur. Trematoda bereproduksi seksual yang menghasilkan telur. Fase larva miradisium. Telur menetas menjadi larva bersilia yang disebut dengan mirasidium yang menginfeksi inang perantaran pertama. Fase sporosista. Dalam tubuh inang perantaran, miradisium berkembang menjadi kantong memanjang yang disebut dengan sporosista. Sporosista dapat berkembang menjadi lebih banyak sporosista atau menjadi larva tahap berikutnya. Fase larva redia. Sporosista berkembang menjadi larva dengan mulut pengisap yang disebut dengan redia. Redia dapat berkembang menjadi lebih banyak redia atau menjadi larva tahap berikutnya. Fase larva serkaria. Redia berkembang menjadi larva seperti kecebong yang disebut dengan serkaria. Serkaria memiliki ekor dan kemudian menginfeksi inang perantaran keduanya, tergantung spesies. Fase metaserkaria. Metaserkaria merupakan bentuk serkaria yang berubah menjadi sista atau dorman. Fase dewasa merupakan fase cacing pengisap yang mampu melakukan reproduksi seksual. Jadi kita lanjut dengan mekanisme infeksi. Yang pertama, melalui kontak dengan air yang terkontaminasi Cercaria atau larva trematoda. Yang kedua, ketika Cercaria memasuki tubuh melalui kulit atau saluran pencernaan, larva ini akan berkembang menjadi bentuk dewasa di dalam tubuh inang. Yang ketiga, trematoda dewasa akan menetap di organ tubuh inang seperti hati, paru-paru, atau saluran pencernaan, tergantung pada spesiesnya. Infeksi ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, tetapi seiring berkembangnya infeksi, gejala klinis seperti demam, nyeri perut, dan gangguan organ dapat muncul. Proses infeksi ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hidup manusia, terutama yang berkaitan dengan kontak dengan air yang tercemar, serta kurangnya akses terhadap sanitasi yang baik. Pencegahan infeksi trematoda yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, sanitasi, meningkatkan sanitasi seperti pengolahan minum dan limbah secara aman. Yang kedua, yaitu edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kontak langsung dengan air tercemar. Yang ketiga, pengendalian vektor, yaitu mengendalikan populasi moluska dan inang perantara dengan metode kimia dan biologis. Kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu siklus hidup trematoda melibatkan beberapa tahap yang kompleks dan memerlukan lebih dari 1 inang untuk berlangsung dengan baik. Infeksi trematoda dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi manusia dan hewan, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Proses reproduksi trematoda juga sangat efisien, memungkinkan parasit ini berkembang biak dalam jumlah yang sangat banyak di dalam tubuh inang. Sekian presentasi dari kami. Kami harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang topik trematoda dan dapat bermanfaat bagi pemahaman kita bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Thanks for watching!